Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebawa ini pengalaman mistis yang sempat dialami oleh seseorang yang kita sebut saja dia bernama Mas Andi. Kejadiannya itu sekitar tahun 2015, waktu dia masih umur 22 tahun. Nah, saat itu dia lagi kerja nih di sebuah perusahaan yang ada di Jawa. Dan kebetulan saat itu dia ngekos nggak jauh dari tempat dia bekerja. Nah, nggak tahu nih apakah ini pengalaman nyata atau cerita fiksi. Nanti kalian nilai sendiri ya. Tapi yang jelas, kita akan ngebawain pengalaman Mas Andi ini selama dia ngekos di tempat itu. Ya, tempatnya nggak bisa kita sebutkan ya. Nah, semua itu berawal dari hal yang sepele sebenarnya. Jadi waktu itu, Andi ini baru pulang kerja. Nah, biasanya kan kalau anak-anak kos ya, yang masih di umur segitu, 22 tahun, ngilangin rasa capek sepulang kerja itu bukan istirahat, tapi nongkrong. Nah, malam itu, Andi ini lagi nongkrong bareng teman-teman kosnya. Di teras kos-kosan di sana ada Azam, Rehan, Bair, sama Tio. Ya awalnya mereka tuh cuma duduk-duduk, ngerokok, minum kopi sambil ngobrol santai lah. Ngobrol yang apa aja lah, gak ada yang aneh-aneh. Sampai pada akhirnya, ya mungkin karena udah gak ada bahan lagi ya buat ngobrol. Obrolan mereka itu mengarah ke sesuatu yang horor. Nah, salah satu dari mereka ini ngomong, menurut kalian hantu ini beneran ada gak sih? Kalau ada, wujudnya kayak apa ya? Nah, langsung obrolan mereka tuh berubah jadi serius. Tiba-tiba si Tio ini nyeletuk. Besok kan malam Jumat ya. Bagaimana kalau kita coba main jalangkung? Mumpung bulan purnama nih. Nah, tanpa pikir panjang nih, si Bair langsung nyaut. Boleh tuh. Kebetulan di jalan sana kan ada bangunan kosong tuh. Bisa tuh dicoba. Nah, karena semuanya pada penasaran ya. Karena di antara mereka memang belum ada yang benar-benar ngelihat setan itu seperti apa. Jadinya ya mereka setuju-setuju aja tuh. Sampai pada akhirnya, tibalah keesokan malamnya. Mereka semua tuh udah pada siap-siap bawa perlengkapan. Ada yang bawa kemenyan, ada yang bawa lilin, dan ada juga yang bawa boneka jailangkung yang memang udah dipersiapin sebelumnya. Nah, jalanlah mereka berempat nih naik motor. Meskipun lokasinya saat itu nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan capek juga lah. Jadi mereka berempat pun memutuskan untuk naik motor saat itu. Nah, setelah tiba di sana nih, masuklah mereka berempat ke bangunan tua itu yang langsung disambut dengan suasana bangunan tua itu yang terasa beda. Udaranya itu lebih dingin, seperti ada bau-bau apek gitu. Dan yang bikin mereka merinding tuh ya, gak ada suara, sunyi. Biasanya kan kalau di tempat-tempat gelap itu seperti kayak di semak-semak gitu, pasti biasanya kan ada suara-suara jangkrik atau suara-suara apalah kayak gitu kan. Tapi saat itu, sama sekali gak ada suara, senyap. Andi saat itu sebenarnya udah mulai takut tuh. Tapi ya karena gengsi, gak mau dibilang penakut. Jadinya Andi ini maksain aja tuh, masuk bareng yang lainnya. Walaupun sebenarnya si Andi juga ngerasa kalau teman-temannya itu juga sebenarnya pada takut. Tapi ya karena gengsi ya kan, pada gak mau nunjukin. Singkat cerita sampailah mereka di tengah bangunan tua itu yang suasananya itu lebih merinding lagi nih dari saat pertama kali mereka masuk tadi. Tapi karena mereka ini masih tetap ngejaga gengsi nih, gak mau dibilang penakut. Jadinya mereka pun tetap memutuskan untuk melanjutkan ritualnya. Jadi gambarannya tuh kayak gini. Jadi bangunan tua itu dikelilingi sama ruangan-ruangan gitu kan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kayak taman-taman gitu. Taman-taman, terus ada tanahnya juga. Ada tanahnya itu, nah karena tuh udah tua ya, jadi tamannya tuh udah nggak ada. Jadi yang tersisa itu cuma tanah doang tuh. Nah disitulah mereka ini nancepin jailangkungnya di tanah situ, pas di tengah-tengah bangunan tua itu. Lalu mereka ini duduk melingkar ya kan, sambil berpegangan tangan. Tapi sebelum mulai, mereka ini sempat sepakat kalau ada nih yang ngelihat atau ngerasa yang aneh, jangan teriak, cukup kasih kode dengan meremas tangan aja. Nah semua saat itu setuju, lalu mulailah mereka nih melakukan ritualnya. Kemenyan dibakar ya kan, mantra-mantra pemanggil arwah juga udah dibacain. Jadi saat itu mereka sebenarnya udah mempersiapkan semuanya tuh. Jadi mantra-mantra itu ditulis di sebuah kertas. Jadi mereka ini bawa kertas masing-masing, terus mereka simpan di depan mereka, terus dibacain lah bareng-bareng kayak gitu. Awalnya tuh mereka anteng-anteng aja, nggak terjadi apa-apa. Sampai tiba-tiba nih, Azam tuh kayak ngeremas tangan Andi. Jelaslah Andi saat itu kaget, jantungnya saat itu udah deg-degan aja tuh. Dia tuh langsung bisik ke Azam, "Kenapa Zam? Kamu lihat apa?" Nah, Azam saat itu nggak ngejawab, pokoknya tuh langsung pucat. Matanya cuma melotot ke satu arah, di samping mereka. Nah, karena penasaran nih, Andi ikut noleh. Langsunglah seluruh tubuh Andi ini langsung merinding hebat. Karena di samping mereka itu ya, berdiri
sosok mirip anak kecil, tapi bukan manusia. Tangannya tuh panjang sampai menyentuh tanah, kepalanya besar, ada tanduknya gitu, giginya bertaring dan matanya hitam. Nah, belum sempat si Andi ini bereaksi, Azam saat itu tiba-tiba berdiri terus berteriak, "Woi, kurang ajar, pergi, jangan ganggu teman-teman gua." Nah, kalian tahu sendiri kan, yang namanya main jalangkung itu, seperti yang ada di film-film gitu, itu tuh nggak boleh ngelakuin hal-hal yang di luar dari ritual jalangkung itu sendiri. Tapi karena si Azam ini nih, sudah sempat berdiri dan bahkan sempat ngancem ya kan, jadinya situasinya itu semakin parah. Tiba-tiba saat itu, mereka nih ngedengar cekikikan perempuan, bukan cuma satu, tapi banyak. Suaranya itu kayak datang dari segala arah kayak gitu. Nah, nggak tahu nih, si Andi saat itu malah refleks nengok ke atas. Dan kalian tahu lihat apa? Dia ngelihat puluhan kuntilanak melayang lagi mantengin mereka. Nah, Azam, Bair, sama Tio saat itu pada heran nih ngelihat si Andi yang diem aja nengok ke atas. Nah, saat mereka ikutan nengok, langsunglah mereka ini pada teriak dan lari ninggalin jelangkungnya. Sandal, motor, semua pada ditinggalin semua. Dan untungnya saat itu, mereka semua tiba di kos-kosan dalam kondisi selamat. Nah, sampai di kos-kosan itu, mereka semua ini masuk dalam kos-kosan, tapi ternyata teror gak berhenti sampai di situ. Jadi gini, mereka ini kan lari dari bangunan tua menuju ke kos-kosan. Nah, itu kan dalam kondisi lari tuh. Jadi mereka itu masuk ke dalam rumah dalam kondisi lari. Nah, begitu masuk buka pintu, mereka itu dalam kondisi lari. Nah, orang yang paling belakang nih langsung nutup pintu. Tapi tiba-tiba nih langsung ada suara brok. Nah, itu saat mereka menutup pintu itu seperti ada yang nabrak nih pintu dari luar. Ada salah satu penghuni kos, teman mereka juga tuh, namanya tuh Okta. Saat itu dia lagi istirahat nih di kamar. Dan pas ngedengar suara bunyi pintu, dia tuh keluar langsung ngomel-ngomel ke Andi sama yang lainnya. Bisa gak sih nutup pintu pelan-pelan? Malam-malam gini banting pintu. Kalau jebol gimana coba? Nah, si Okta ini ngira mereka ini lagi mainin pintu. Yang suaranya itu seperti orang lagi banting pintu kayak gitu ya. Bro. Nah, Andi dan yang lainnya saat itu cuma bengong aja tuh. Di samping mereka kaget nih dengan suara yang seperti ada orang yang nabrak pintu tadi. Si Okta malah nyalahin mereka. Tio saat itu langsung lah ngebalas omongan si Okta tadi nih. Loh, gak ada yang ngebanting bro. Kita semua udah di dalam tadi. Nah, belum sempat si Tio ini ngelanjutin bicaranya. Tiba-tiba ada yang kayak ngegedor pintu lagi nih dari luar. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Seperti kayak ada orang yang ngegedor pintunya. Dor. Nah, lebih kayak gitu lah ya. Jadi suaranya itu kayak ada orang yang mau maksa nih pengen masuk ke dalam rumah. Nah, ngedengar itu, mereka semua itu jadi pada takut, kecuali si Okta. Karena memang dia nggak ngalamin kejadian menyeramkan di bangunan tua itu. Paniklah mereka berempat saat itu. Tapi ketika nih, si Andi dan yang lainnya udah balik badan. Jadi posisi mereka berempat nih, si Andi, si Bair, si Azam, sama si Tio. Posisinya itu ngebelakangin pintu. Si Okta ini posisinya ngadep pintu nih. Nah, ketika mereka berempat nih ketakutan, si Okta saat itu tiba-tiba diem. Badannya tuh kaku, matanya melotot ke arah pintu. Andi nanya lah ke Okta saat itu, "Tak, kamu kenapa?" Nah, Okta saat itu udah mulai pucat tuh, nunjuk ke arah pintu. Sambil dia ngomong kayak gini, "Itu apaan?" Andi dan yang lainnya saat itu refleks aja tuh, nengok ke belakang. Dan ternyata nih, di belakang udah berdiri sosok perempuan, bajunya putih, leher panjang, berdiri di depan pintu sambil menatap mereka semua. Dan gak mikir panjang lagi nih, mereka semua tuh langsung lari masuk dalam kamar masing-masing dan gak berani keluar lagi. Nah, keesokan harinya, kebetulan saat itu Andi tuh lagi libur kerja. Azam gak masuk kerja karena kejadian semalam, sementara yang lainnya itu tetap masuk pada kerja. Dan sekitar jam 1 siang, terjadi pemadaman lampu bergilir tuh. Karena gerah, si Andi dan beberapa penghuni kos yang lainnya nih, termasuk Azam juga. Mereka keluarlah, berdiri di depan kos-kosan mereka masing-masing tuh, sambil nunggu lampu menyala. Nah, Andi saat itu sempat ngelirik ke arah Azam nih. Tapi mereka saat itu tetap diam-diam aja. Tapi nggak lama tuh, Azam nyamperin si Andi, terus ngajak dia ngobrol. Nah, sampailah pada akhirnya nih, Azam ngebahas masalah kejadian semalam. Azam saat itu ngaku trauma dengan kejadian itu, terutama sosok wanita leher panjang yang nyamperin mereka semalam. Itu bikin dia tantrum, bahkan untuk ke toilet pun ia harus mikir berat tuh. Sampai tiba-tiba dengar suara cewek teriak,
Andi saat itu langsung enggak. Itu suara Nisa. Karena memang kos-kosan mereka saat itu memang bercampur ya, antara cewek sama cowok. Cuma bedanya cowok satu jalur kayak gini, terus cewek satu jalur kayak gini. Kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Nah, larilah si Andi ini bareng yang lainnya nih, masuk ke arah kos-kosan cewek. Dan di sana mereka nih ngedapetin si Nisa udah tergeletak tuh di lantai kamar mandi dalam kondisi pingsan. Anak kos-kosan cewek saat itu udah langsung panik aja tuh. Tapi ada satu cewek namanya Ayu saat itu coba ngebangunin si Nisa. Nis, bangun Nisa. Nah, karena si Nisa ini nggak bangun-bangun juga nih. Andi sama anak-anak cowok yang lainnya tuh bantuin ngangkat si Nisa ke kamarnya. Nah, habis itu Andi sama Azam balik tuh ke kamar mandi buat ngecek ulang. Apa nih yang ngebuat si Nisa ini sampai pingsan? Nah, begitu masuk ke kamar mandi, mereka tuh nemuin di lantai kamar mandi banyak berserakan rambut putih yang panjang. Nah, anak kos-kosan lain yang juga pada ngeliatin itu, sempat ada yang ngomong kayak gini, ini rambut siapa? Perasaan di kos-kosan kita ini nggak ada orang tua deh. Nah, jongkoklah si Andi saat itu ngambil 1-2 helai rambut putih itu sambil nengok ke arah Azam. Bayangan si Andi saat itu, langsunglah kepikiran dia itu dengan sosok cewek leher panjang semalam. Nah, berindinglah si Andi ini. Tapi belum sempat si Andi ini ngomong ke Azam, Nisa teriak-teriak lagi nih di kamarnya. Nah, suaranya itu lebih keras lagi tuh, seperti kayak orang yang ngamuk-ngamuk. Nah, ngedengar itu, Andi sama yang lainnya nih balik lagi nih ke kamar Nisa. Tapi anehnya nih, baru aja Andi nongol di depan pintu kamar Nisa. Nisa yang tadinya tuh tidur sambil teriak-teriak kayak gitu, loncat ke arah Andi seperti kayak mau nyakar. Untungnya saat itu Azam refleks narik Andi ke belakang. Jadinya Andi selamat dari cengkramannya si Nisa tuh. Azam saat itu langsung ngebisikin si Andi nih, kamu ingat gak perempuan leher panjang semalam? Andi langsung ngejawab, ingat Zam, kamu juga mikir kalau itu sosok yang tadi malam. Mereka saat itu cuma diam-diam sambil saling pandang-pandangan. Nah, tiba-tiba suara Nisa nih berubah. Suaranya tuh berat, sambil manggil-manggil nama Andi. Nisa kerasukan. Langsunglah semua yang ada di situ tuh langsung jadi merinding tuh. Mereka semua pada panik. Ada yang nangis, ada juga yang baca doa-doa. Nah, untungnya salah satu dari mereka tuh ingat buat manggil pemilik kos. Dan gak lama datanglah pemilik kos bareng bapak-bapak yang katanya tuh bisa ngilangin kerasukan. Namanya Pak Rudi. Gak pakai basa-basi, masuklah Pak Rudi nih ke kamar Nisa. Dan mulailah dia tuh baca doa-doa. Dan suasana saat itu tuh mulai hening. Gak ada yang ngomong. Hanya suara Nisa aja nih yang mengerang sambil menatap Andi. Sekitar setengah jam Pak Rudi nih baca doa-doa terus nih. Tapi si Nisa masih belum juga ada menunjukkan tanda-tanda perubahan. Sampai pada akhirnya tuh terdengar suara azan. Saat itu suara azan asar. Nah, barulah Nisa saat itu lemas dan akhirnya pingsan. Dan gak lama setelah itu Nisa juga akhirnya tersadar. Nah, setelah Nisa sadar, saat itu Pak Rudi ngajak Andi buat ngomong. Di situ Pak Rudi nanya nih ke Andi, semalam ada kejadian aneh nggak? Andi saat itu ngomong, iya Pak ada. Semalam ada sosok wanita lehernya panjang datengin kita pas lagi nongkrong. Nah, si Andi ini nggak berani ngomong soal mereka yang main jelangkung di bangunan tua semalam tuh. Tapi dari ekspresinya, Pak Rudi ini sepertinya tahu. Tapi saat itu Pak Rudi ini cuma ngomong nih ke Andi, yang masuk ke tubuh Nisa itu memang perempuan berleher panjang yang kalian lihat semalam. Nah, anak-anak kos yang lainnya nih yang ngedenger itu jadinya ketakutan. Apalagi yang cewek-cewek nih. Tapi anehnya, sebelum pergi, Pak Rudi ini sempat berpesan kepada Andi untuk berhati-hati. Andi saat itu diam aja, tapi sebenarnya dia tuh lagi mikir banget. Jadi Andi saat itu mikir, dia tuh ngelakuin kesalahan apa? Kok cuma dia yang dijadiin target? Padahal kan kemarin malam, mereka ini berempat ngelakuin ritual itu. Tapi yang jelas setelah kejadian hari itu, malamnya gak ada satupun dari penghuni kos yang bisa tidur nyenyak. Bahkan gak ada yang tidur. Kan cewek-cewek itu pada ngumpul di satu kamar kos-kosan nih, saking takutnya. Sampailah sekitar jam 10 malam, suasana kos yang tadinya itu udah mulai tenang nih, mendadak ricuh. Bapak kos tiba-tiba minta tolong. Suaranya itu seperti kayak orang panik dan kesakitan. Si Andi sama anak-anak kos yang lainnya nih yang ngedengar itu, langsung nih keluar dan ngedapatin si bapak kos ini udah tergeletak di lantai. Badannya lemas, wajahnya juga pucat. Ibu kos saat itu udah panik duluan dan minta anak-anak untuk ngebawa bapak kos ke rumah sakit. Tempat ibu kos ini ke rumah tetangga buat minjem mobil. Nah, si Andi saat itu garcep lah
ngajakin yang lainnya buat ngangkat bapak kos ke mobil. Nah, sepanjang perjalanan, suasana saat itu sunyi. Gak ada yang berani ngomong ataupun nanya nih ke bapak kos sebenarnya apa yang terjadi. Jadi mereka itu cuma saling pandang dan jelas kalau mereka itu sebenarnya satu pemikiran. Kalau kejadian itu pasti ada hubungannya dengan sosok wanita leher panjang itu. Singkat cerita sampailah mereka nih di rumah sakit. Dan setelah diperiksa nih, dokter bilang bapak kos ngalamin cedera di pergelangan tangan dan kakinya karena terjatuh. Nah, setelah kondisi bapak kos sudah mulai agak mendingan tuh, barulah si Andi ini akhirnya ngeberanikan diri untuk bertanya ke bapak kos. Pak, sebenarnya tadi bapak kenapa bisa jatuh? Nah, ngedengar itu, bapak kos nih cuma kayak narik napas doang nih. Nah, sambil tuh wajahnya kelihatan tegang. Lalu perlahan-lahan dia mulai cerita tuh. Jadi saat itu, dia tuh lagi nyari obat nyamuk di kamar tempat dia biasa nyimpan obat nyamuk. Pas dicari, obat nyamuknya nggak ada. Dia sempat mikir mungkin dia salah nyimpen kali, atau istrinya nih yang nyimpen di tempat yang berbeda. Nah, inisiatif lah nih bapak kos buat nyari di atas lemari. Tapi karena lemari itu tinggi, jadinya dia itu cuma bisa naikin tangannya nih ke atas lemari sambil jinjit kayak gitu, sambil ngeraba-raba nih. Nah, saat itu dia nih ngerasa kayak nyentuh sesuatu seperti rambut. Nengoklah bapak kos ini ke atas, dan pas dilihat di atas lemari itu udah ada kepala perempuan, lehernya panjang. Nah, karena panik, bapak kos saat itu langsung kabur tuh. Tapi apesnya dia malah kepleset dan akhirnya jatuh. Mendengar cerita bapak kos ngebuat Andi ini jadi ketakutan sendiri. Apalagi dia ini keinget sama pesan Pak Rudi sebelumnya yang nyuruh Andi ini untuk hati-hati. Tapi saat itu Andi masih mencoba untuk tenang. Sampai akhirnya malam itu bapak kos harus dirawat tuh di rumah sakit. Karena besoknya rencananya akan dilakukan observasi. Sementara Andi sama yang lainnya tuh sempat diskusi di lobi rumah sakit. Sebagian dari mereka nih gak berani balik ke kos dan memutuskan untuk numpang di kos-kosan teman atau di rumah saudara. Tapi Andi saat itu tetap memilih untuk balik ke kos. Dan ternyata Nisa sama Ayu juga milih untuk balik ke kos. Alasannya karena kamar kosnya tuh belum dikunci. Jadi berpisahlah mereka saat itu. Teman-temannya pada nyebar. Andi, Nisa, sama Ayu balik ke kos. Tapi begitu mereka sampai nih di depan pintu kos, Andi saat itu sempat ragu-ragu. Tapi akhirnya dia pun maksain buat masuk nih sambil ngucapin salam. Assalamualaikum. Nah, anehnya dari dalam rumah ada yang ngejawab. Waalaikumsalam. Bingung lah mereka ya kan. Karena setahu mereka nih, kos-kosan udah pada kosong. Jadi sepanjang perjalanan tadi nih, dari rumah sakit ke kos-kosan, mereka tuh saling komunikasi nih sama anak-anak kos yang gak ikut ngantar ke rumah sakit. Jadi informasinya saat itu, anak-anak kos udah pada ngungsi setelah tahu kalau bapak kos ini didatangin sama sosok wanita leher panjang. Nah, karena udah gak ada jalan lain lagi nih, mau nginep di luar juga nginep di mana, udah pada malam juga kan. Jadinya Andi, Nisa, sama Ayu tetap nekat nih lari masuk ke dalam kamar masing-masing. Nah, belum lama Andi masuk dalam kamar. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu sambil manggil-manggil. Mas Andi, buka mas. Nah, itu suara Nisa sama Ayu. Andi saat itu sempat takut tuh. Jangan-jangan setan itu lagi. Tapi Ayu saat itu coba ngeyakinin si Andi kalau itu mereka. Nah, pas Andi ngebuka pintunya, ya ternyata memang Nisa sama Ayu. Ya Andi nanya lah, kalian kenapa? Ayu saat itu langsung jawab, kami gak berani tidur sendiri mas. Kami takut. Malam ini boleh gak di sini dulu? Wah, kaget lah si Andi ya kan. Seumur umur nih, ia belum pernah sekamar sama cewek. Ya walaupun bukan mikir mesum ya, tapi yang namanya sekamar sama cewek pasti beda lah. Ada kekinya, grogi lah, apa segala macam. Nah, sepakatlah mereka malam itu. Tapi malam itu memang gak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Tiap ada suara nih, mau itu suara benda jatuh atau suara jangkrik yang lompat-lompat, mereka kompak nih baca doa. Dan gak lama nih setelah itu, ada yang ngetok pintu. Andi nanya lah, siapa? Nah, tiba-tiba aja nih, ada yang ngomong, ini saya. Nah, anehnya, itu suara sama persis sama suara Andi. Yang jadinya itu ngebuat Nisa sama Ayu nih langsung saling menatap nih. Untungnya Andi saat itu buru-buru nyuruh mereka untuk baca doa. Yang pada akhirnya sepanjang malam itu mereka bertiga gak putus-putusnya untuk baca doa sampai azan subuh.
Jadi kejadian itu pun terus berlanjut yang ngebuat suasana kos itu jadi udah nggak nyaman lagi nih. Sampai akhirnya mereka semua pun sepakat buat manggil ustadz untuk ngerukyah kos. Jika cerita setelah proses rukyah itu nih, semuanya sudah sedikit mulai tenang. Gak ada lagi tuh gangguan-gangguan aneh dari sosok wanita leher panjang. Sampai suatu malam, Andi tertidur di sofa ruang tamu bareng Nisa, Ayu, Azam, sama Tio. Habis mereka nongkrong bareng tuh. Nah, dalam kondisi setengah sadar itu, Andi nih ngerasa kepalanya seperti ada yang ngelus-ngelus. Andi sempat mikir, si Azam kalau nggak si Tio lagi ngerjain dia saat itu. Tapi pas dia buka mata pelan-pelan, di depan matanya, sosok wanita leher panjang lagi melototin Andi. Langsunglah si Andi ini loncat dari sofa dan masuk ke dalam kamar. Sampai keesokan harinya nih, Andi udah benar-benar gak kuat lagi tuh. Dan mutusin untuk pindah kos-kosan. Dia udah gak tahan lagi dengan gangguan-gangguan itu. Jadi sejak kejadian itu tuh, Andi harus mendapatkan warning dari tempat kerjanya karena sering bolos kerja. Nah, setelah pindah itu, dari teman-teman yang lainnya, Andi juga nih dapat kabar kalau anak-anak kos yang lainnya juga udah pada pindah semua. Karena udah nggak tahan, setiap malam mereka tidurnya tidak pernah tenang lagi nih. Jadi saat itu Andi udah merasa bersyukur karena cepat-cepat pindah dari sana. Walaupun sebenarnya dia adalah salah satu orang nih yang menjadi penyebab semua kengerian itu. Jadi ada satu hal yang Andi sadari saat itu. Jadi dia pesan kayak gini, jangan pernah main-main dengan sesuatu yang tidak kamu pahami. Nah, sampai di sini dulu pengalaman mistis kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan dengan pengalaman-pengalaman mistis yang lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.